Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mr. Bay Channel. Kali ini kita akan berbicara tentang mistis, cerita mistis. Karena ini malam Jumat. Ini gue punya cerita. Bukan gue yang punya cerita sih. Gue kerja di tempat gua sendiri, ada cerita mistis, tapi gua sendiri nggak pernah tahu tuh cerita. Cuman temen gua sendiri dapet cerita itu, cerita nyata di PT gua sendiri waktu kejadian banjir bulan Februari 2020 kemarin. Nah, gue pengen denger ceritanya ini dari temen gue aja yang bisa diajak ngobrol, karena yang punya cerita itu yang tugas di perusahaan gue nih. Kita panggil aja nih temen gue, saudara Majid. Ya Majid, silakan kesini. Ini teman-teman yang namanya Majid, yang dia diceritain kisah mistis di perusahaan gue sendiri yang nggak gue tahu sampai saat ini. Jadi gue taunya dari dia nih kejadian itu. Jadi gimana sih Jid ceritanya itu kejadian mistis di PT kita itu ada apa sih? Jadi ini Mas, itu ada waktu banjir di PT kita itu tahun 2020 baru Februari ya, yang kemarin kan? Tanggal 8 itu kan banjir tuh. Ya. Karyawan disuruh pada masuk. Masuk tuh jam siang, jam 11 siang. Jam 11 siang ya benar. Jam 11 siang. Di dalam pabrik itu kan air, banyak air. Kita masuk itu parkiran. Iya, di parkiran itu pelataran itu, parkiran tapi kita kan pabrik di ketinggian tuh, fondasinya tinggi, memang harus naik. Nah, pas apa namanya, naik di itu ada tiang warna kuning yang pintu masuk yang buat kita kirim barang itu. Iya, yang buat kirim barang keluar masuk itu. Yang ada. Itu kan ada satpam. Nah, di satpam itu sore jam satpam mana, yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang satpamnya pindah di situ tugasnya di depan gerbang. Jadi Dia jaganya di pos 3 berarti yang di depan pintu. Iya. Terus gimana? Jam maghrib, pas maghrib bel bunyi jam 6. Itu sekitaran jam 6 lebih lah, sekitar jam 7 berarti masuknya. Hampir lebih segitu. Istirahat ya. Shift 2 ada istirahat. Iya, shift 2 berarti setengah 7, 6.30. Terus itu ada satpam yang namanya siapa? Pastiadi. Terus ada karyawan yang lain, Mayang. Berarti kena shift 2 ya, berarti ya bagian shift 2 itu kan. Shift 2. Ya, pas lagi di ini jam 6 lebih 15 lah, ya setengah 7-an gitu. Sebelum masuk bel berarti kan. Di situ gelap kondisinya. Ya agak redup karena banjir ya. Di bawah banjir. Iya, tinggi banget itu banjir. Kan ada meja satpam di depan gerbang kita masuk. Jadi di depan gerbang itu. Di situ pasti ini maju ke arah gerbang, nggak duduk di tempat itu. Mayang udah masuk, udah nyebrang ke bawah ke arah parkiran tempat makan. Di situ pasti Edi sendiri berdiri di situ. Katanya emang benar sih ceritanya. Di situ ada kuntilanak cantik, hidungnya cantik, benar cantik. Terus hidungnya mancung, putih banget, kayak orang Arab kan? Iya, kayak orang Arab. Itu nyampe pas dia nyamperin dia ngeliat banget berarti. Langsung ditatap matanya selama 2 detik. Dia senyum, cantik banget pokoknya kayak orang Arab. Tapi nggak tahu dia pakai baju panjang, belakangnya nggak tahu sih. Kelihatan tamat. Mukanya cantik banget. Itu yang cerita pasti ada sendiri. Iya, pas dia di sendiri langsung dari
ngurusin datang. Terus pas lagi pas jadi berdiri perjalanan itu nengok pas jadi selama 2 detik. Pas jadi itu senyum cantik sekali gini-gini. dia kan pikir itu orang. Sebelum tahu kuntilanak itu tahu nggak itu orang atau kuntilanak? enggak, dia nggak tahu itu. Tahu dia kalau setan. Dia tahu Kuntilanak, setan. tapi cantiknya wah nazubillah dah pokoknya. Cantik banget. Orang kayak orang Arab gitulah, mancung. Jadi dulu waktu zaman dulu itu ceritanya pabrik itu sebelum dipakai kan dibuat pergudangan. Itu Ada bukan pergudangan, sebelumnya itu PT kosong dulu, udah lama PT kosong. Bahkan banyak cerita-cerita mistik juga di situ sih. Kan dulunya itu yang sebelah yang sekarang dibikin apa sih namanya itu mes itu dulunya juga ada pohon juga ceritanya juga sih sebelum dipotong. Cerita-cerita itu banyak, apalagi yang di dalam. Kayak kemarin Jack juga cerita malam Jumat kemarin itu juga ada dia waktu kerja sendiri di ruangan gudang itu dia melihat bayangan tiga tapi tinggi kata dia. Saking sabutnya di kerja sendiri kan dia biasanya bertiga atau berempat gitu kan. Karena kita si pendek pulang jam 4 dia panjang sendiri. Dia di situ terus ngumpuk-ngumpuk di gudang itu. Ya kebetulan malam Jumat kata dia ngeliat bayangan 3 sosok tinggi berkali-kali. Iya, jadi cerita dia itu bayangannya itu kayak gimana sih, kesorot kayak gini nih. Iya. Nah, jadi bayangannya aja, nggak ada orangnya. Terus lalu dia pergi lari kabur. Itu bayangan bentuk orang apa gimana? Tahu sih, saya nggak tahu pasti ceritanya. Kalau bayangan tinggi sosok gitu kan, di seorang. Tapi memang benar di situ kan waktu kita pulang itu memang kebanyakan si pendek, nggak ada yang si panjang. Dia sendiri. Terus itu gimana tadi ceritanya? Abis itu sebelum pas Tiadi juga ada yang udah ngalamin. Mr. Kim, gua nggak tahu itu siapa Mr. Kim ya. Itu dia Mr. Kim gimana sih tuh? Mr. Kim itu dulunya itu waktu PT Bisung masih PT Buas masih ada di sini kan, banyakkan orang Korea itu masih tinggal di area kita. Jadi di area perkantoran kita itu dibikin kamar-kamar mereka itu. Gimana ceritanya Mr. Kim? Dia pas lagi itu Mr. Kim dilihatin pertama kalinya sosok yang tadi itu nggak 2020 itu udah lama banget, tahun 2000-an, tahun 2000 berapa ya? Sebelum 2000, sebelum waktu itu masih 2019 2018 kemungkinan ya waktu itu. Di 2019 sampai sebelum sebagai pindah 2019 Mr. Kim pindah, dia tidur di situ. Betul. Dia tidur di situ di kantor di pabriknya itu kan ada tuh ruangan. Pas dia masuk ke ruangan produksi mesin kan belum ada yang kerja terus mau keluar lewat situ dia dilihatin kuntilanak yang berarti dia masuk lewat belakang yang kemarin dipakai ruangan polybag. Lewat sini berarti ya kan? Nggak lewat depan, berarti lewat samping. Dilihatin juga ini gerbangnya itu sama, tapi dia di dalam gerbang bukan yang di luar. Nah itu Mr. Kim bilang, yang orang Korea itu dia orang Korea. Dia bilang gini, saya dilihatin sama sosok kuntilanak cantik, hidungnya mancung. Saya juga suka sama dia gitu. Ya, saking cantiknya dia teman juga. Saya tapi tidak suka yang sosok putih tinggi itu lompat-lompat, pocong. Dia nggak tahu kalau dia bahasa kita pocong, kalau bahasa dia apa ya? Pokoknya lompat-lompat tuh. Itu jadi udah terjadi pada tahun 2019 sama orang Korea.
orang Korea pun seneng sama kuntilanak itu. Dia cantik, nggak kayak kuntilanak Jadi biasa. seorang Korea saja masih punya perasaan senang Sama demen sama sosok kuntilanak, kuntilanak. karena kuntilanak itu sendiri cakep. Iya. Aduh, memang betul kalau ditelaah lagi atau kita dengar cerita itu banyak dari dulu. Itu pintu dari belakang itu kan ceritanya di situ ada pohon gede. Iya. Pohon gede yang ditebang juga gitu kan, ceritanya yang menebangnya juga sampai sakit, bahkan katanya meninggal gitu kan. Wallahu alam sih sebenarnya, cuman bener katanya orang setelah itu sakit-sakitan. Kalau meninggalnya nggak tahu ada hubungannya dengan pohon itu atau tidak. Itu bahkan ada yang melihat katanya di area pohon itu ada sejenis pintu goib kayak gitu, gitu. Kayak Iya. bisa masuk ke ruangan itu gitu. Di itu pohonnya gitu. Ya wajar aja sih sebenarnya kalau di PT itu banyak hal yang seperti itu. Lama banget sebelum diisi sama kita itu PT kosong lama. Iya. Dan mungkin sebelumnya banyak cerita juga yang orang ngalamin sebelum kita Yang melihat dan saya juga pernah juga ngalamin seperti itu sama Pak Setiadi ya. Kalau Pak Setiadi masih ingat, nah waktu saya kan dulu tinggal juga di mes gitu kan. Cuman kalau saya tuh seringnya begadang nemenin Pak Setiadi. Memang saya dekat juga sama beliau itu. Jadi jaga waktu itu jam berapa? Jam 12 malam lebih kan, 12 lebih. Jadi yang PT sebelah itu kan kita kan ada 2 lane ya. Yang lane ini kan udah ditinggalin nih. Iya. Itu kan kosong. Tiba-tiba malam-malam itu kedengeran suara gerbang itu kan, gerbang masuk itu tret. Tapi gue lihat posisinya tertutup. Padahal itunya suaranya suara didorong, bener-bener didorong. Namanya gerbang mana tuh, gerbang pintu segede gitu. Iya. Didorong tret. Gue lihat masih tertutup. Gue bilang aja, Bang, kok pintunya kayak ada yang ngedorong. Emang iya ada yang ngedorong katanya. Ya, tapi kan itu tertutup kata saya tuh. Iya. Ya begitulah ya. Jadi pas dari sendiri ngalamin itu, mungkin sering juga lah, makanya kita tawa aja. Kalau gua sih ketakutan ya kan, baru pertama kali juga dengerin. Karena dia udah biasa. Kalau seperti itu memang udah terbiasa. Hal-hal yang berbau itu mungkin udah jadi makanan bagi mereka gitu. Cuek aja. Dulu juga pernah cerita juga Pak Sofian juga gitu, masuk kamar mandi yang belakang juga, kamar mandi katanya juga sosok juga nyampe dia nggak bisa lari, Nggak bisa lari. diem di situ. Kaku. Bukan kaku katanya sih, apa dipegangin, dia dipegangin Apa nyelang? apa tahu tangannya apa tahu kakinya, pokoknya dipegangin nyampe nggak bisa ngomong, nggak bisa keluar. Di situ aja dia. Itu dia tuh Sofian ceritanya kayak gitu. Dan banyak sih cerita-cerita yang tadi di ruangan Mr. King tadi, yang dibikin di tempat tidur Mr. King tadi ya. Banyak yang melihat sosok-sosok yang kayak seperti itu. Memang sebelum dibikin perkantoran sekarang ini, memang ruangan-ruangan itu kan dibikin kamar tapi sering kosong. Terus sering banyak yang melihat sosok di dalam ruang itu. Jadi banyak makhluk-makhluk ya. Iya. Tapi kalau buat cerita yang tadi, yang 2020 itu, gue baru denger ini gitu, makanya kaget juga gitu kan. Sampai sekarang masih ada kuntilanak. Berarti kuntilanak memang di PT kita ada. Ya wajar aja sih, orang namanya banjir hampir berapa, 70 cm kali ya gitu ya. Posisinya kita kan di atas, bangunan produksi kita di atas, parkiran di bawah. Memang banjirnya ampun 2020. Serem juga ya PT kita ya. Iya, tapi kita nggak boleh takut ya, sebagai manusia. Kita diciptakan tinggi, nggak kalah
sama apa, jin, setan, iblis itu kalah sama manusia karena dia diciptakan dari api. Ya itu kalau kita takut dia akan apa namanya, menggoda ya, Akan menggoda. menggodai. Jadi iman kita itu harus kuat, jangan lemah. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu kita itu harus bisa melawan energi itu sendiri kan. Energi ketakutan kita itu harus dibuang. Jadi energinya positif biar kita itu memang bangkitin rasa berani itu biar energi kita positif. Iya. Kan. Ya udah gitu doang. Cuman seperti itu ya. Ada lagi Oke, sih nanti. sebetulnya lebih seru lagi kalau kita cerita dengerin langsung ceritanya dari mereka langsung ya. Kapan-kapan deh kawan-kawan kita undang mereka satu persatu di channel kita. Sampai di sini dulu cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, komen juga silahkan. Instagram dong. Ada Instagramnya? Ada Apa tuh? @mrozi9. @mroji9 Di follow ya. di follow. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.